Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hari ini kami berdua, saya Baroya Milasanti dan Pak Kenny Rose akan menyampaikan technical meeting tentang praktikum manajemen operasi jasa. Adapun instruktur dari praktikum manajemen operasi jasa ini ada saya sendiri, Baroya Milasanti, kemudian ada Pak Kenny Rose, ada Bu Yulis Rima, ada Pak Iqbal Ramadhani, ada Bu Novita Ratna Satiti, ada Bu Vin Zulfikaria, ada Bu Triningsih, ada Pak Jihadi, ada Bu Sri Nastiti, dan ada Pak Eka Kadarka. Setiap perkuliahan termasuk praktikum itu selalu mempunyai kompetensi. Dalam hal ini untuk mata kuliah praktikum MOJ ini atau manajemen operasi jasa ini ada 4 kompetensinya, yaitu dari sisi sikap, kemudian dari keterampilan, kemudian keterampilan khusus, dan yang terakhir adalah perilaku. Nah, untuk dari sisi sikap kita menentukan bahwa ada 4. Yang pertama adalah S6, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian S8, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S9, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan S10, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian untuk keterampilan umum ada 4, yaitu keterampilan umum 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan umum 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan umum 8, yaitu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian untuk keterampilan khusus ada 2, yaitu mampu menyelesaikan masalah rutin manajemen dan organisasi dengan kaidah yang berlaku. Kemudian keterampilan khusus 3, yaitu mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah, serta perilaku, yaitu P1, menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal, nasional, dan global. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan di dalam praktikum manajemen operasional jasa ini adalah Project Based Learning atau PJBL, yang merupakan rangkuman dari beberapa metode pembelajaran yang ada, yaitu pengamatan, diskusi, simulasi, dan problem solving. Untuk mekanisme dari kegiatan praktikumnya sebenarnya di modul sudah ada ya, tapi perlu saya sampaikan bahwa di dalam modul itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di sini berisikan tentang teori yang mendasari praktikum tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua adalah prosedur yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh praktikan. Dan yang ketiga lembar kerja yang merupakan wujud dari langkah-langkah yang dikerjakan oleh praktikan yang merupakan penugasan yang harus dilakukan. Dan setiap kelompok praktikan itu harus mengerjakan keseluruhan modul yang telah
disediakan. Kemudian untuk indikator penilaiannya dalam hal ini ada 5. Yang pertama adalah untuk praktikum fasilitas pendukung jasa itu kita beri bobot 20%. Kemudian untuk praktikum kualitas layanan kita beri bobot juga 20%. Praktikum pengembangan produk jasa kita beri bobot 20%. Dan praktikum tentang peramalan atau forecasting demand for services itu 20%, serta presentasi 20%. Jadi dalam hal ini mahasiswa bisa menilai sendiri, bisa memperkirakan kalau tidak masuk salah satu dari praktikum itu, maka otomatis itu akan berdampak kepada nilai, karena sudah dijelaskan bahwa masing-masing penilaian adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena seringkali ada kecerobohan begitu ya, alah wong praktikum tok kok ndak masuk ndak apa-apa, ya jangan disalahkan kalau nanti itu akan berdampak kepada nilai. Kemudian untuk pelaksanaan praktikum kita ada 16 kali pertemuan yang dilaksanakan selama setengah semester sebelum UTS berlangsung. Jadi nanti pelaksanaannya itu bisa dilakukan seminggu 2 kali dengan bantuan dari instruktur maupun asisten. Nah, untuk pertemuan pertama kita lakukan technical meeting. Technical meeting ini dilakukan kalian bisa melihat dari Zoom. Kemudian kalaupun misalnya nanti terlupa dengan apa yang sudah disampaikan pada saat technical meeting, insya Allah ini nanti juga akan ditayangkan di YouTube-nya Lab Management atau Prodi Mas? Lab Management. Di YouTube-nya Laboratorium Manajemen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian untuk pertemuan 2 dan sampai 4 itu kita membahas tentang praktikum fasilitas pendukung jasa. Untuk pertemuan 5 sampai 7 itu tentang kualitas layanan. Kemudian pertemuan 8 sampai 10 praktikum pengembangan jasa baru. Kemudian pertemuan 11 sampai 13 tentang demand forecasting for demand services atau peramalan. Dan nanti terakhir pada pertemuan 14 sampai 16 itu ada presentasi dari keempat praktikum yang sudah dikerjakan. Kemudian untuk prosedur umum ini juga nanti bisa kalian baca di dalam modul. Biasanya di dalam satu kelas itu akan dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok itu nanti akan memilih ketuanya. Kemudian biasanya untuk manajemen operasi jasa itu masing-masing kelompok akan turun lapang untuk mencari perusahaan jasa, tetapi karena situasi saat ini maka kami dari tim itu membuat satu perubahan begitu ya. Kalian tidak diminta untuk datang ke perusahaan, tetapi kalian diminta untuk mencari annual report, kemudian company profile baik berupa video maupun yang bookletnya, kemudian ada video. Memilih salah satu perusahaan jasa yang ada, dan satu yang harus difahami bahwa perusahaan jasanya itu tidak boleh sama dengan yang lain. Kenapa? Kalau misalnya sama itu berarti bahasanya akan sama, jadi kita tidak mendapat pengetahuan yang lebih karena itu. Kemudian yang berikutnya, masing-masing anggota kelompok itu akan mempelajari baik itu annual report, video, company profile maupun hasil dari browsing kalian yang berkaitan dengan perusahaan yang kalian pilih. Kemudian masing-masing kelompok akan mengerjakan semua praktikum yang ada. Kalau untuk MOJ tadi ada 4 tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah masing-masing kelompok itu harus bertanggung jawab terhadap praktikum yang menjadi tanggung jawabnya, mulai dari mengerjakan sampai dengan mempresentasikannya. Satu hal yang harus diingat bahwa pekerjaan ini sifatnya kelompok, jadi harus dikerjakan secara tim, tidak dikerjakan secara kelompok. Apa bedanya tim dan kelompok? Kalau kelompok itu
ya yang ngerjakan bisa jadi cuma satu orang, tapi kalau tim yang mengerjakan semua orang yang ada di dalam tim itu terlibat. Kalau misalkan temannya sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka dia harus membantu supaya pekerjaan dia secara kelompok itu selesai. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada 4 ini ya. Jadi ada fasilitas pendukung jasa, kemudian ada kualitas layanan, ada pengembangan sektor jasa, ada forecasting demand for services atau keramalan. Nah, untuk selanjutnya yang berkaitan dengan modul akan disampaikan oleh Pak Kenny Rose. Monggo Pak Kenny. Baik, terima kasih Bu Baroya atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kenny. Saat ini saya diamanai untuk memandu terkait dengan pembelajaran nantinya teman-teman akan lakukan selama setengah semester untuk perkuliahan praktikum manajemen operasi jasa. Baik, kalau tadi Bu Baroya sudah menjelaskan secara general, maka saya akan lebih fokus terkait dengan apa yang akan teman-teman lakukan dalam lembar kerja. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Baroya ada 4 materi yang teman-teman harus selesaikan. Yang pertama adalah fasilitas pendukung jasa, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami fasilitas pendukung jasa. Jadi kira-kira kalau kita nanti terjun di perusahaan, apa saja sih fasilitas yang bisa mendukung terkait dengan pelayanan atau servis itu sendiri. Kemudian metode pembelajarannya adalah metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah pengamatan. Selanjutnya media pembelajarannya kita bisa menggunakan PowerPoint, laptop, video, dan Zoom. Oke, kalau kita berbicara berkaitan dengan fasilitas pendukung jasa, erat kaitannya dengan yang namanya adalah servicescape. Mungkin teman-teman sudah mengenal atau sudah mendengar gitu ya, servicescape atau kondisi lingkungan fisik gitu ya. Di mana servicescape ini menjelaskan lingkungan fisik atau kelayakan yang diberikan bagaimana lingkungan sekitar memiliki dampak yang sifatnya humanistik pada pelanggan dan para pekerja atau karyawan. Di mana definisi servicescape ini dijelaskan oleh Bittner pada tahun 1992 sebagai lingkungan fisik yang di dalamnya mencakup pelayanan pada fasilitas interior ataupun fasilitas eksteriornya, di mana biasanya servicescape ini dibentuk dari 3 dimensi, yaitu adalah ambient, kemudian adalah space atau function, dan yang terakhir adalah sign ataupun simbol. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih jelasnya bisa melihat pada modul yang nanti akan dibagikan oleh pihak lab. Kemudian bagaimana prosedur untuk proses pengerjaannya? Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan Abu Baroya, akan dibagi menjadi kelompok ataupun tim, yang dimana mereka sudah memiliki tanggung jawab dan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah menganalisa 3 dimensi kondisi fisik yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian pada lembar kerja 1, melakukan menganalisa, yaitu adalah kondisi lingkungan sekitar. Lembar kerja yang kedua adalah menganalisa ruang denah atau fungsinya. Lembar kerja ketiga adalah menganalisa di sini ada berkaitan dengan petunjuk, simbol, ataupun benda-benda artefak yang lain. Sedangkan untuk lembar kerja yang keempat, yaitu melakukan menganalisis kelebihan dan kelemahan 3 dimensi pada servicescape objek penelitian yang teman-teman sudah tentukan. Kurang lebih nanti model lembar kerjanya seperti yang teman-teman bisa lihat di PowerPoint atau PPT nanti yang akan disampaikan ketika pertemuan pertama berlangsung. Jadi nanti pertemuan pertama pasti akan dipandu oleh instruktur dan biasanya akan didampingi oleh asisten instruktur. Baik, saya lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu adalah berkaitan dengan kualitas layanan atau lebih dikenal dengan namanya adalah ServQual ya. Di mana ServQual ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami kualitas layanan. Kemudian metode pembelajarannya, metode ini adalah metode pembelajaran yang digunakan adalah simulasi ya. Kalau tadi pengamatan, kalau sekarang kita melakukan adalah simulasi. Kemudian media pembelajarannya hampir sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu menggunakan PowerPoint, LCD, laptop, kamera, dan video proses layanan pada sektor jasa yang relevan. Maka dari itu di awal yang disampaikan oleh Bu Baroya, teman-teman harus mencari berkaitan dengan video-video yang relevansinya berkaitan dengan perusahaan jasa yang teman-teman sudah tentukan. Baik, kalau kita berbicara berkaitan dengan kualitas layanan gitu ya, di mana definisi kualitas layanan ini bisa bisa dijelaskan bahwa hubungan antara harapan pelanggan ya atau persepsi
sebelum memperoleh pelayanan dan persepsi tentang pengalaman saat menerima pelayanan maupun hasil yang diperoleh setelah memperoleh layanan tersebut. Jadi artinya bahwa di sini kita bisa merasakan gitu ya experience-nya. Ada 3 gitu ya, mungkin ada yang melebihi ekspektasinya berarti happy, kalau kurang dari ekspektasinya adalah unhappy atau kecewa mungkin, atau yang B aja tuh biasa gitu ya. Ini mungkin juga sudah teman-teman rasakan gitu ya ketika teman-teman datang atau berkaitan dengan merasakan pelayanan yang diberikan pada perusahaan seperti itu. Teori ini kita kutip atau kita ambil dari Parasuraman et al. Pada tahun 1985. Kemudian bagaimana prosedur pengerjaannya? Sama seperti dengan bab sebelumnya. Yang pertama adalah kelompok atau tim yang bertanggung jawab terhadap praktikum ini mempelajari kualitas layanan jasa yang dipilih dengan melihat video dan membaca annual report. Lembar kerja pertama yang harus dilakukan adalah berkaitan dengan perusahaan yang dipilih. Kemudian kedua adalah melihat video berkaitan layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa yang sudah dikumpulkan sebelumnya atau dicari sebelumnya. Yang ketiga adalah menjelaskan secara singkat kelebihan dan kelemahan layanan yang diberikan oleh perusahaan jasa yang diteliti pada lembar kerja yang kedua. Selanjutnya, lembar kerja yang ketiga adalah menyempurnakan kuesioner kualitas layanan yang sudah disediakan disesuaikan dengan jasa yang dipilih. Artinya bahwa kita harus melihat situasi dan kondisi dari perusahaan yang akan kita pilih atau yang kita sudah pilih. Selanjutnya adalah mencari 30 responden yang sudah menggunakan jasa terpilih secara online. Lembar kerja ketiga adalah menyebarkan kuesioner tersebut, bisa nanti menggunakan Google Form atau model-model pengumpulan data yang teman-teman sudah pahami. Kemudian menentukan hasil penyebaran kuesioner ke 30 responden yang ada pada lembar kerja yang keempat, dan lembar kerja kelima adalah menganalisa hasil penyebaran kuesioner ke 30 responden yang sudah ada. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa melihat lembar kerja atau berkaitan dengan modul yang nantinya akan dibagikan atau bisa teman-teman download di kalau nggak salah di SIM Lab Management ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bab 3, yaitu adalah pengembangan pada sektor jasa atau develop service gitu ya. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan jasa yang sudah ada. Jadi jasa yang sudah ada itu kita perlu kembangkan, tapi bukan kita mencari berkaitan dengan jasa yang baru gitu ya. Kemudian adalah metode pembelajarannya, yaitu metode pembelajaran ini yang digunakan adalah simulasi sama dengan bab yang kedua. Sedangkan media pembelajarannya yaitu adalah media pembelajaran yang digunakan PowerPoint, laptop, kamera, video, dan platform Zoom Meeting. Oke, kalau kita tadi berbicara berkaitan dengan pengembangan jasa, erat kaitan dengan yang namanya service package. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal, artinya bahwa teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini sudah lulus mata kuliah operasi jasa ya Bu ya. Oke, jadi sedikit saya sampaikan bahwa service package di sini adalah kumpulan baik itu barang ataupun jasa dengan informasi yang disediakan berbagai sumber menyebutkan bahwa service package dibuat agar perusahaan dapat menghitung jasa mereka yang sediakan jauh lebih mudah dihitung ya. Karena ketika jumlah total service package maka perhitungan terkait dengan harga pelayanan apa saja yang jauh lebih mudah dan yang mudah untuk dirasakan. Jadi kalau ada service package ada 5 teman-teman di situ. Bisa dilihat mungkin ada supporting facility ya, kemudian ada explicit service, ada facilities goods, implicit service, dan information ya, dimana kalau ini mungkin bisa dikatakan tadi 5 dimensi atau 5 yang membentuk terkait dengan adanya service package. Kemudian teori ini kita kutip atau kita ambil referensinya dari Fitzsimons pada tahun 2010 berkaitan dengan service package. Selain service package, kita akan menggunakan teori berkaitan dengan desain operasi jasa. Ya, desain operasi jasa di sini adalah sistem pemberian layanan ataupun proses kreatif yang dimulai dengan layanan dan strategi untuk menyediakan layanan dengan fitur yang membedakannya dari persaingan. Berbagai alternatif untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus diidentifikasi dan dianalisis sebelum keputusan dapat dibuat. Jadi prosesnya ada 4 kalau nggak salah, teman-teman bisa lihat ya. Ada develop, ada analyze, ada design sampai dengan full launch. Nah, full launch ini nanti teman-teman bisa dikaitkan kalau biasanya di kafe-kafe gitu ada yang soft opening atau grand opening. Nah, itu kita teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut pada desain operasi jasa.
Prosedurnya, ya, prosedur untuk melakukan sama tahapannya dengan sebelum-sebelumnya, yaitu adalah teman-teman tetap dibagi menjadi kelompok ataupun tim, di mana kelompok tersebut bertanggung jawab terhadap praktikum dan melihat video dan membaca annual report. Kemudian bagaimana untuk lembar kerja 1, yaitu adalah menggambarkan kegiatan operasi. Yang kedua adalah memilih jasa yang sudah ada untuk dikembangkan. Jadi jasa yang sudah ada yang diberikan untuk customer itu teman-teman wajib untuk mengembangkan bagaimana dari hasil pengamatan. Kemudian lembar kerja yang ketiga adalah berkaitan dengan melakukan pengembangan develop, ya, mulai dari memformulasikan tujuan perancangan baru, mencari ide, ya, menyaring ide sampai dengan analisis sampai dengan desain pada lembar kerja yang ke-5. Sedangkan untuk lembar kerja yang ke-6 itu sifatnya adalah berkaitan dengan full launch tadi yang saya sudah sampaikan, berkaitan dengan full scale launch, yaitu mungkin bisa dikatakan soft opening sampai dengan grand opening. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa lebih detail ketika mendapatkan modul, serta nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ketika sudah masuk pada perkuliahan praktikum. Selanjutnya untuk materi yang keempat itu adalah berkaitan dengan forecasting demand for service. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Bu Baroya berkaitan dengan peramalan dari sisi layanan jasa, di mana tujuan pembelajaran ini adalah berkaitan dengan diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami forecasting demand for service. Bagaimana metode pembelajarannya? Metode pembelajarannya adalah menggunakan atau melakukan pengamatan dan simulasi. Kalau tadi secara sendiri-sendiri ini kita lakukan bersamaan, yaitu adalah kita melakukan pengamatan dan juga simulasi. Kemudian media pembelajarannya yaitu yang kita gunakan adalah PowerPoint, LCD, laptop, dan platform Zoom Meeting. Oke, sedikit saya jelaskan terkait dengan peramalan. Mungkin teman-teman sudah familiar ya, peramalan tuh di semester 3 MO itu sudah dapat gitu ya. Kemudian di MOJ juga sudah dapat berkaitan dengan peramalan. Jadi peramalan di sini adalah berkaitan dengan salah satu usaha perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ya. Jadi ada dasarnya ketika nanti sebuah perusahaan atau corporate bisa mengambil keputusan dari hasil-hasil data yang sudah dianalisis gitu ya. Kemudian untuk pendekatan peramalan terbagi menjadi dua, yaitu peramalan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Dalam praktikum ini, manajemen MOJ, praktikum manajemen operasi jasa ini, peserta akan berlatih melakukan analisis peramalan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode kuantitatifnya terbagi dua, yaitu time series dan kausal. Oke, jadi kalau kausal model itu kan macam-macam ya, teknik atau metodenya Ibu ya. Time series, Mas. Time series. Time series yaitu ada berkaitan dengan ada moving average, ada weighted average gitu ya, macam-macam. Teman-teman sudah saya rasa sudah paham berkaitan dengan macam-macam terkait dengan metodenya atau modelnya. Jadi di sini kita para instruktur sudah sepakat menggunakan moving average gitu ya. Di mana peramalan moving average ini menggunakan rata-rata bergerak, yaitu yang menggunakan atau sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan gitu ya. Di mana rata-rata bergerak itu dihasilkan dari sigma atau jumlah dari permintaan n periode sebelumnya dibagi dengan n. Kita pakai 3 periode. 3 periode. Oke, nanti dijelaskan berikutnya. Oke, kemudian ada juga yang kausal model, yaitu kita menggunakan berkaitan persamaan tren, gitu, proyeksi tren gitu ya. Masih dari awal sudah tahu teman-teman ya, kalau persamaan tren itu Y sama dengan A plus B gitu ya, dikalikan dengan X, di mana A itu adalah konstanta, B itu koefisien, dan X itu adalah berkaitan dengan tren yang akan dicari atau periode yang dicari gitu ya. Kemudian bagaimana prosedurnya? Prosedurnya hampir sama dengan bab-bab yang sebelumnya, yaitu adalah kelompok kecil bertanggung jawab pada praktikum ini, maksud adalah tim, untuk mempelajari peramalan jasa yang dipilih dengan membaca data volume penjualan di annual report yang menghasilkan 12 periode selama setahun. Tadi yang kenapa Bu Roya di awal tadi sudah menjelaskan harus mencari data-data berkaitan dengan penjualan atau berkaitan permintaan pada annual report perusahaan yang teman-teman sudah tentukan. Yang selanjutnya lembar kerja yang pertama yaitu menentukan penggunaan dari peramalan itu sendiri. Kemudian lembar kerja yang kedua adalah data yang diramalkan. Lembar kerja yang ketiga adalah data yang diramalkan menggunakan moving average selama 3 bulan ya Bu, 3 bulanan. 3 periode. 3 periode. Lembar kerja yang keempat adalah memvalidasi peramalan moving average. Lembar kerja yang kelima adalah implementasi dari hasil peramalan itu sendiri.
Oke, tadi yang digarisbawahi oleh Bu Baroya selaku koordinator berkaitan dengan menggunakan 3 periode selama 1 tahun, gitu ya, sama periode. Jadi maksudnya seperti apa, Pak? Jadi seperti ini. Jadi jika menggunakan data harian dibutuhkan selama 2 minggu, ya, 2 minggu laporan terkait dengan data yang teman-teman akan oleh. Jika menggunakan data mingguan, gitu ya, maka setidaknya teman-teman harus mengumpulkan data selama atau data historisnya adalah 3 bulan sebelumnya. Sedangkan jika menggunakan bulanan atau monthly, berarti teman-teman harus menyediakan data sebanyak 1 tahun periode. Jadi itu tadi yang sudah dijelaskan bahwa teman-teman nanti monggo silahkan disesuaikan dengan objek penelitiannya menggunakan data yang harian, data yang mingguan ataupun data yang bulanan. Itu nanti semuanya datanya akan dimasukkan kepada lembar kerja yang kedua seperti yang teman-teman saksikan pada layar. Selanjutnya lembar kerja ketiga, teman-teman melakukan perhitungan peramalan menggunakan moving average, yaitu rata-rata bergerak selama 3 bulanan atau 3 periode. Selanjutnya di sini teman-teman akan mencari berkaitan hasil peramalan. Kemudian lembar kerja yang keempat, teman-teman melakukan validasi, yaitu terdiri dari ME, ada MAD serta MSE. Dihitung untuk rumus terkait dengan hal-hal yang mendukung sudah kami sampaikan atau kami tampilkan pada modul, silahkan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Lembar kerja yang kelima, selanjutnya teman-teman melakukan mengimplementasi hasil peramalan. Nah, lembar kerja kelima ini adalah tugasnya teman-teman terkait dengan hasil apa yang teman-teman sudah dapatkan, kemudian bagaimana teman-teman bisa menyimpulkan dari data-data yang sudah dilakukan analisis tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikum masuk kepada lembar kerja. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Baroya. Iya, jadi Pak Kenny tadi sudah menyampaikan masing-masing praktikum yang harus dilakukan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan project based learning, jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan. Jadi awalnya begini, sebenarnya inti dari praktikum ini adalah kami dari tim meminta para praktikan untuk mengembangkan sebuah jasa baru. Ya, untuk mengembangkan sebuah jasa baru. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dilakukan dengan melaksanakan praktikum yang pertama. Karena ada bedanya antara barang dengan jasa. Kalau misalkan kita berbicara tentang barang, ya sudah, kalau bicara tentang air mineral, ya air mineral itu adalah yang bisa diminum, ya, yang bisa menghilangkan haus kita. Tetapi ketika kita bicara tentang perusahaan jasa, misalkan untuk rumah sakit gitu ya, kita tidak bisa hanya menyebutkan tentang kalau di barang itu produk intinya, manfaat intinya yaitu untuk menyembuhkan pasien gitu ya. Karena apa? Karena untuk ke rumah sakit itu orang melihat ada banyak fasilitas yang mendukung. Nah, itu yang harus dilihat. Karena bukan hanya sehat saja, tetapi fasilitas yang mendukung yang membuat orang itu merasa nyaman dan menjadi sehat, itu juga harus diperhatikan. Nah, kami meminta praktikan untuk menganalisa fasilitas pelayanan, fasilitas pendukung jasa yang diberikan oleh perusahaan yang sudah dipilih. Kemudian dilihat kelemahan dan kelebihannya, kemudian kalian akan memberikan rekomendasi sebaiknya seperti apa. Kemudian setelah itu kita akan bertanya kepada konsumen atau pelanggan bagaimana jasa tersebut di mata mereka. Nah, setelah kita mempunyai 2 data itu, maka kita akan melaksanakan pengembangan jasa baru. Caranya gimana? Kita akan membuat sebuah jasa baru yang merupakan pengembangan dari jasa yang sudah diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, kita kan nggak bisa menentukan hanya jasanya sudah dibuat, tapi kita juga harus meramalkan. Nah, mungkin karena ini adalah jasa yang baru, kita tidak bisa, bukan sulit untuk bisa meramalkan produk yang baru. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menganalisa volume penjualan sebelumnya untuk menentukan berapa sebenarnya jasa baru tersebut harus disediakan untuk memenuhi pelanggan. Nah, mungkin itu saja ya Pak Kenny. Terima kasih.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.